Oke, langsung saja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek merawat tanaman cabai, ujung-ujungnya gagal panen? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bedah tuntas panduan budidaya praktis yang siap banget kalian terapkan di lapangan. Anggap aja ini buku saku rahasia buat ngelindungin kebun cabai kalian dari kehancuran total. Bikin frustrasi banget kan? Bayangin, cabai bernilai tinggi yang udah dirawat berbulan-bulan, tiba-tiba hancur lebur tepat sebelum masa panen. Keringat dan modal kayak menguap gitu aja. Tapi tenang, dengan tahu persis apa musuh yang lagi kita hadapi dan gimana gejalanya, kita pasti bisa nyegah mimpi buruk ini terjadi. Pembahasan kita kali ini dibagi jadi 4 bagian simpel. Pertama, tantangan petani cabai, lalu hama serangga perusak, lanjut ke penyakit mematikan tanaman, dan terakhir, strategi pertahanan terpadu. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Bagian pertama, tantangan petani cabai. Kita bakal lihat gimana lingkungan yang bikin cabai tumbuh subur, ternyata juga jadi tempat berkembang biak favorit musuh-musuh terburuk mereka. Ibaratnya nih, kita sebagai petani itu lagi perang di 2 garis depan sekaligus. Di satu sisi ada serbuan fisik dari hama serangga kecil yang kelihatan mata. Di sisi lain, ada ancaman siluman yang gak kasat mata, yaitu penyakit yang geraknya super cepat, yang sering banget dipicu sama kelembaban tinggi dan genangan air di lahan. Lanjut ke bagian 2, hama serangga perusak. Nah, di sini kita bakal kenalan sama para penjahat utamanya. Serangga kecil, tukang hisap yang diam-diam merampas nutrisi dari ladang kita. Coba lihat kutu kebul ini. Jangan ketipu sama ukurannya yang kecil ya. Kerusakannya masif banget. Mereka nggak cuma merusak daun dan bikin bercak mati karena terus-terusan menghisap nutrisi, tapi mereka juga ninggalin semacam embun madu. Nah, embun madu ini tuh kayak karpet merah buat jamur jelaga hitam datang. Hasilnya, daun tertutup hitam pekat dan tanaman gak bisa fotosintesis sama sekali. Sekarang, coba perhatiin angka ini. 90. Percaya nggak? Cuma dari satu jenis spesies aja, yaitu kutu daun persik, serangga ini bisa bertindak sebagai pembawa untuk lebih dari 90 jenis virus tanaman yang beda-beda. 90 loh. Ini bukti nyata kalau makhluk sekecil itu punya daya hancur yang benar-benar luar biasa. Kalau kita lihat dari tabel ini, kerusakan fisik karena gigitan serangga emang buruk, tapi ancaman aslinya itu peran mereka sebagai kurir pengantar virus-virus pelumpuh. Thrips itu bawa virus mosaik yang bikin daun keriting, kutu daun nyebarin cucumber mosaik, dan kutu kebul, wah ini dalang utama yang nyebarin virus Gemini, virus kuning yang pastinya jadi musuh bebuyutan semua petani. Oke, masuk ke bagian 3, penyakit mematikan tanaman. Ini adalah wilayahnya para perusak senyap seperti jamur, bakteri, dan virus yang sangat suka cuaca ekstrim dan genangan air hujan. Yang menarik di sini adalah perbedaannya yang lumayan ngecoh. Perhatiin baik-baik ya. Kalau layu fusarium di sebelah kiri, daun itu menguningnya pelan-pelan, mulai dari batang paling bawah terus menjalar naik. Tapi kalau layu bakteri di sebelah kanan, tanaman tiba-tiba aja ambruk dan layu total. Padahal daunnya mengejutkan, masih hijau seger. Bener-bener kayak seluruh energinya disedot habis dalam semalam. Terus gimana cara mastiinnya? Gampang, ada trik cerdas yang namanya uji air berasap. Kalau kalian curiga ada layu bakteri, potong aja melintang batang cabai yang layu, itu terus celupin ke gelas isi air bening. Kalau kalian lihat ada cairan keruh keputihan yang ngalir pelan keluar kayak kepulan asap, nah itu artinya infeksi bakteri di lahan kalian udah fix terkonfirmasi. Selain bakteri, ada juga jamur mematikan yang namanya Anthracnosa atau yang lazim banget disebut patek. Jamur ini bikin bercak hitam dan oranye berair yang melesak masuk ke dalam daging buah cabai. Penyakit ini nyebarnya gila-gilaan selama musim hujan lewat percikan air dan bisa merusak buah sampai kering keriput persis kayak jerami padi. Nyambung ke soal kutu kebul tadi, ini nih hasil nyata dari virus Gemini yang mereka bawa. Daunnya berubah jadi kuning terang pucat, menggulung ke atas, dan tanamannya kerdil banget. Kalau udah begini, tanaman udah pasti mogok berbuah dan berbunga. Sedihnya, kalau kalian udah lihat ini di ladang, tanaman itu udah telat diselamatkan. Dan parahnya lagi, virus ini gampang banget nular ke tanaman sehat di sekitarnya. Kita sampai di bagian terakhir, strategi pertahanan terpadu. Mari kita buka gudang senjata kita untuk merangkai semua ancaman tadi jadi satu rencana pengendalian kuat yang berkelanjutan. Aturan mainnya jelas, ini adalah hierarki mutlak yang gak boleh dibalik. Kita harus selalu mulai dengan menjaga sanitasi lahan yang ketat. Kedua, pakai perangkap mekanik. Ketiga, manfaatin musuh alami. Dan keempat, ini kuncinya.
Obat kimiawi itu cuma dipakai sebagai jalan terakhir, waktu cara-cara lain udah bener-bener nggak sanggup lagi nahan serangan hama. Buat langkah kedua, penerapannya tuh sesederhana memasang perangkap lekat kuning ini. Kelihatannya sepele ya, tapi alat ini luar biasa efektif buat narik dan nempel trips sama kutu kebul. Jadi, musuh-musuh kecil ini udah kebuang duluan sebelum mereka sempat mendarat dan nyuntikin virus di tanaman kita. Sama halnya buat lalat buah. Kalian tinggal gantung aja botol perangkap yang dikasih cairan pemikat kayak metil ejunol. Cairan ini bakal mancing lalat buah jantan buat masuk dan terjebak di dalam. Praktis banget kan? Ini otomatis mutus siklus perkawinan mereka sebelum hama ini sempat bertelur di dalam buah cabai kita yang lagi berkembang. Langkah ketiga adalah tentang biarin alam yang kerja buat kita. Contohnya nih, 1 ekor kepik aja bisa melahap sampai 400 larva kutu kebul dalam sehari. Bayangin, 400! Mereka ini benar-benar tentara bayaran yang kerja gratis dari pagi sampai malam. Terus, kita juga bisa pakai jamur baik namanya Trichoderma di tanah untuk ngebentuk perisai hidup yang melindungi akar cabai dari patogen penyebab layu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu aturan emas dari penjelasan kita kali ini. Bahan kimia itu nggak pernah dan nggak boleh jadi solusi pertama kalian. Mereka adalah garis pertahanan yang mutlak paling akhir. Dengan mengutamain kebersihan lahan, perangkap fisik, dan memberdayakan alam, kalian nggak cuma ngirit biaya operasional, tapi juga ngebangun lahan yang jauh lebih tangguh. Nah, setelah tahu semua rahasia ini, kira-kira langkah pertahanan mana nih yang bakal langsung kalian coba di ladang cabai kalian besok pagi?